Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur saya bisa berbagi lagi di video kali ini. Semoga terus bermanfaat, bisa memberikan kebaikan, inspirasi untuk teman-teman semuanya. Oke? Tapi jangan lupa sebelum saya sharing materi yang sangat bagus ini, teman-teman langsung subscribe. Yang belum subscribe, semoga dengan subscribe bisa saling silaturahim, ya. Dan aktifkan loncengnya sehingga notifikasi ilmu yang bermanfaat bisa terus teman-teman dapatkan ketika ada video-video baru. Saya mau sharing ini. Tadi pagi saya mengisi sebuah lembaga keuangan di Jawa Tengah. Mereka hampir kolaps dan banyak karyawan yang mengeluhkan tentang ABCD. Gimana keluarga kami, gaji kami sudah tidak ada, mereka mau dikasih makan apa, anak-anak sekolah bagaimana, dan masih banyak keluhan-keluhan yang mereka sampaikan kepada kami. Nah, di video kali ini saya mau sharing tentang 5 hal yang membuat Anda susah untuk sukses dan bahagia. Oke? Yang pertama adalah yang penting kita seringkali tidak bisa move on. Takut gagal, gak mau nyoba. Padahal itulah yang akan meningkatkan kapabilitas kita, kapasitas kita, kompetensi kita, agar kita bisa terus bertumbuh. Coba belajar dari penemu lampu. Siapa dia? Thomas Alva? Benar. Lihat bagaimana dia gagal. Berapa kali dia melakukan percobaan? 9.000 lebih. Tolong jawab, apakah percobaan ke-10 saat dia gagal dia menyerah? Apakah di percobaan ke-100 ketika itu dia gagal dia menyerah? Apakah di percobaan ke-1000 lalu dia belum menemukan cara agar menyalakan bolamnya, lalu ketika itu gagal terus dia menyerah? No. Dia gagal, dia mencoba. Dia gagal, dia mencoba. Dia gagal, mencoba, dan terus mencoba. Bayangkan, kita belajar dari Thomas. Thomas mengajarkan kepada kita tentang satu hal, bahwa hal yang besar tidak bisa diraih hanya dengan duduk manis. Maka kalau mau belajar, jangan lihat ke belakang dong. Boleh kita lihat bagaimana belakang sebagai pelajaran saja. Jangan menjadikan itu sebuah kenangan yang indah tak akan terlupakan, Anda tak bisa meninggalkan. Anda harus belajar dari pengalaman. Setelah itu cukup evaluasi. Yang bisa Anda lakukan, lanjutkan. Yang tidak bisa Anda lakukan, apa evaluasinya? Ini penting. Maka jangan pernah gagal untuk move on. Terus mencoba walaupun ada gagal. Kekuatan untuk agile. Tahu agile? Mantul. Seberapa banyak Anda jatuh, no problemo. Yang penting adalah ketika Anda jatuh, Anda bangkit. Anda jatuh, Anda mantul lagi. Anda jatuh lagi, Anda mantul lagi, dan terus mantul. Itu yang membuat Anda kuat. Masya Allah. Ya. Yang pertama itu, satu hal yang membuat Anda susah untuk sukses. Yang kedua adalah Anda orangnya nggak ramah, Anda orangnya nggak sopan, Anda orangnya nggak supel, Anda orangnya mudah cemberut, nggak mudah senyum. Orang yang mudah senyum itu sulit dibenci orang lain. Maka perbanyak senyum, ramah, sering menyapa orang lain, mudah bergaul, ringan membantu. Anda akan dicintai sama orang lain. Penting ini. Bagaimana mungkin Anda akan sukses kalau wajah Anda muram? Bagaimana mungkin Anda akan sukses kalau Anda susah senyum? Maka jangan nunggu orang lain baik, baru kita balas baik. No. Orang lain boleh berbuat tidak baik, tapi Anda harus terus tularkan potensi kebaikan, tularkan energi positif. Itu dia. Berikan yang baik. Sehingga Anda akan mudah bertemu dengan orang-orang hebat. Karena orang-orang hebat itu bukan orang-orang yang mudah cemberut, orang-orang yang sulit bergaul. Oke? Yang kedua. Yang ketiga, setelah tidak bisa move on, kemudian mudah marah, mudah cemberut, tidak murah senyum. Yang ketiga, ini penting juga,
suka ngegosip. Nah, banyak dari kita yang suka ngebicarain orang lain yang bukan urusannya. Coba. Ini pertanda dua hal. Orang yang suka gosip, dia nggak punya tujuan dalam hidupnya, dia nggak punya target dalam hidupnya. Ini. Yang kedua, gosip itu hanya buang-buang waktu. Gosip itu akan mendatangkan musibah bagi yang gosip. Saya teringat sebuah kalimat yang disampaikan oleh salah seorang manusia terbaik yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Salah satu di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke? Apa artinya? Kalau Anda ingin mengetahui, mengukur, menilai agama seseorang, nilai dari apa yang terbit dari lisannya. Kalau yang terbit dari lisannya adalah suka ngomongin orang, menghujat orang, membicarakan aib orang, ya kita tahulah agamanya bagaimana. Maka penting, kalau pengen mudah untuk sukses, jangan mudah ngomongin orang. Fokus kepada tujuan Anda, visi Anda, target Anda, karena itu harus Anda perjuangkan. Itu bukan tanggung jawab orang lain, tapi itu tanggung jawab Anda. Masya Allah. Siap? Good point. Kemudian yang keempat adalah orang yang susah untuk sukses itu dia sering ngeluh. Masya Allah. Sering ngeluh. Ada penelitian yang disampaikan oleh Scott Bay mengatakan bahwa, Scott Bay ini seorang psikolog, mengatakan bahwa 70% percakapan yang kita lakukan isinya adalah tentang keluhan, dan keluhan. Ingat, mengeluh itu virus, mengeluh itu sampah. Hati-hati, kalau Anda sering bergaul dengan orang yang sering mengeluh, maka hati-hati, Anda bisa jadi selama 7 hari berturut-turut Anda akan menjadi orang yang sering mengeluh. Hati-hati saja. Sering nggak ketemu sama orang, sama teman, lalu dia mengatakan, saya lagi sedih nih, saya lagi bete nih, saya lagi khawatir nih, saya lagi takut nih, saya lagi bimbang nih. Sering begitu. Apa artinya? Ya itulah yang disebut keluhan. Terus gimana dong mas solusinya? Perhatikan, ini penting. Kalau Anda sering mengeluh, berarti Anda tidak paham apa hakikat hidup di dunia. Yang namanya hidup di dunia yang begitu itu, isinya ya sakit, ya kecewa, ya sedih, ya pisah, ya begitu. Tidak ada hidup di dunia selamanya senang, selamanya ngumpul, selamanya mudah, selamanya enteng. Nggak ada. Masalah hidup tanpa masalah itu masalah buat kita. Maka hakikat dunia ya begitu. Jadi nggak usah gelisah, nggak usah takut tentang kegelisahan kita, ketakutan kita. Itu fitrahnya dunia begitu. Bahkan guru kami mengatakan ada 4 sifat dunia yang kita nggak suka. Yang pertama al-husnun, kesedihan. Yang kedua al-firokun, perpisahan. Yang ketiga as-sukmun, itu rasa sakit. Yang keempat al-usrun, itu melewati masa-masa sulit. Kita nggak bisa selamanya sehat, nggak bisa selamanya mudah, nggak bisa selamanya kumpul terus. Ada saatnya perpisahan agar kita belajar tentang satu hal, bahwa hidup tidak ada yang abadi, semuanya sementara. Oke? Maka mari sama-sama kita belajar satu hal, bahwa tidak ada yang bisa kita dapatkan di dunia ini dengan cara berleha-leha, khususnya untuk mendapatkan dunia. Tapi ingat, jangan pernah ngarep senang terus, sukses terus, bahagia terus, pasti ada ujiannya. Oke? Itu dia. Yang terakhir adalah kita itu kalau mau sukses, satu,
selain yang keempat tadi, Anda harus punya target. Keluar dari zona nyaman. Pernah ada perlombaan lari, Anda pernah lihat? Bayangkan ada sebuah perlombaan lari, hadiahnya 1 triliun. Kira-kira Anda mau ikut nggak? Ikutlah, 1T. Tapi nggak ada garis finishnya. Agak mau lah, enak aja, nggak ada garis finishnya. Atau Anda main futsal, sepak bola, tapi nggak ada gawangnya, mau? Pasti nggak mau. Apa artinya? Berarti gawang penting, penting. Garis finish penting, penting. Target penting, penting. Begitu juga dengan hidup. Anda harus punya target, Anda harus punya garis finish, Anda harus punya tujuan, impian, dream, vision. Kapal itu aman kalau di pelabuhan, tapi bukan untuk itu kapal dibuat. Maka Anda harus fight untuk membuat roadmap bagaimana bisa mencapai visi dan impian Anda. Keluar dari zona nyaman, pasti nggak nyaman. Ya, Anda harus berkembang, terus berkembang agar Anda bisa mendapatkan kapasitas sehingga Tuhan layak memberikan Anda rezeki yang banyak, rezeki yang lapang karena kapasitas yang sudah Anda miliki. Oke? Tapi juga hal yang paling penting adalah bagaimana membangun kapasitas diri dengan nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah. Oke? Terakhir, selain tadi kita bicara tentang jangan sampai kita gagal move on, ramah, Anda harus sopan, jangan suka ngegosip, mengeluh, kemudian tidak punya tujuan, target, visi. Yang terakhir nih, tambah satu lagi deh. Orang yang susah sukses adalah orang yang pelit, sukanya mikirin diri sendiri, dia nggak akan sukses. Disebut sukses kalau dia bisa mensukseskan orang lain, menjadi jalan kebaikan untuk orang lain, jalan rezeki untuk orang lain. Maka orang pelit itu tidak akan pernah sukses. Ingat, rezeki itu milik Allah. Dan Allah maha luas rezekinya. Allah maha kaya. Jangan pernah berpikir ketika Anda memberikan sebagian uang Anda akan kehilangan uang. Tidak. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Anda pelit. Untuk apa? Biar kaya. Biar saya bisa beli apapun yang saya miliki. Ingat, orang kaya bukan orang yang uangnya banyak. Bukan orang yang jabatannya tinggi. Bukan orang yang mobilnya mewah. Orang kaya adalah orang yang sudah bisa banyak bikin masjid untuk umat. Yang sudah bisa membantu fakir miskin. Yang sudah bisa menolong anak yatim. Yang sudah bisa memperhatikan banyak janda-janda di sekitarnya. Itu dia. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.